Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kak Rizky Francisca Putra dari kelas IF 4306. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar tahap pertama mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning mengenai clustering. Nah, langsung saja ke presentasinya. Yang pertama, saya mendownload library-nya dulu. Yang saya gunakan yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, di sini saya setelah mendownload, saya mengambil datanya menggunakan pd.csv untuk data test dan data train. Nah, selanjutnya saya masuk ke tahap eksplorasi atau data eksplorasi. Nah, di sini karena ini adalah text clustering, jadi tidak membutuhkan data test dan data train, maka saya di sini menggabungkan data test dan data train menggunakan fungsi concat. Di sini saya menggunakan df.head dan df.tail untuk mengeluarkan 5 data pertama dan 5 data terakhir. Di sini saya juga mengecek kolomnya menggunakan df.shape. Nah, di sini saya drop kolom tertarik karena spesifikasi teks atau tugas besar yang diberikan seperti itu, yaitu mengabaikan kolom tertarik, apakah dia tertarik membeli mobil baru atau tidak. Terus ini saya ngecek datanya lagi. Terus di sini saya membuat kode df-describe transpose yang berarti mengeluarkan representasi statistika. Dan nanti datanya ini ditranspose ya, berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu. Terus ini, nah yang di atas ini untuk yang numerical ya. Nah yang ini itu untuk khusus describe statistical representation untuk categorical data type. Sini saya mengecek data infonya untuk mengecek kolom, non-null, dan tipe data dari setiap kolomnya itu seperti apa. Nah selanjutnya, di sini saya juga mengecek value counts atau nilai dari setiap value yang ada di, atau jumlah nilai dari setiap value yang ada di kolom, di setiap kolomnya. Nah, seperti ini ada berarti nilai pria pada kolom jenis kelamin itu ada sekitar berapa nih? 172.000 sekian. Nah, ini nilai value wanitanya ada sebanyak 140.000 sekian. Nah, itu juga untuk setiap kolom yang ada di data, yang ada di dataset ya. Kayak ada kolom pernah tidak, ini ada jumlahnya, jumlah value-nya ada berapa di kolom tersebut. Terus saya juga mengecek nilai uniknya. Nah, seperti ini ada jenis kelamin ini ada 3 nilai unik, yaitu wanita dan pria dan nan. Nan itu berarti di kolom tersebut masih ada missing value. Nah, kayak sim ada 1, 0, dan nan, dan lain-lain. Ini saya cek semuanya untuk mengetahui value-value apa saja yang ada di kolom tersebut. Hanya saya mengecek duplicate data. Di sini saya menggunakan sintak df.duplicate untuk mengecek ada banyak duplikatnya, datanya berapa. Ternyata ada 4. Terus saya juga mengecek outlier menggunakan metode EQR atau interquartile range. Terus dengan box plot ya. Nah, ini kodenya. Terus nah di sini bisa dilihat bahwa kolom yang berisi box plot hanya 2, yaitu kolom sim. Kolom yang berisi outlier hanya 2, yaitu kolom sim sebanyak 683 data outlier dan kolom premi sebanyak 8.596 data outlier. Dan yang lainnya tidak ada outlier ya, bisa dilihat dari box plotnya. Hanya saya mengecek korelasi, apakah ada korelasi antar setiap kolom, apakah korelasinya positif atau negatif, apakah dia berkorelasi kuat atau tidak ada korelasi sedikit pun. Nah, selanjutnya hasil korelasi tadi saya masukkan ke dalam heat map. Jadi kita buat heat map supaya visualisasinya menjadi lebih bagus. Terus saya juga mengecek missing value. Nah, di sini menggunakan df.isna.sum. Rata-rata terdapat 14.000 missing value ya di sini ya. Terus saya juga mengecek persentasenya untuk missing value yang ada di setiap kolom. Nah, terlihat di sini bahwa rata-rata terdapat 4% missing value kecuali kolom ID itu 14%. Nah, itu habis itu cek normal distribution untuk pertimbangan ketika menghandle missing value dan pemodelan. Nah, di sini ada nilai skewness-nya, berarti dia itu data ini lebih condong ke kanan ya, karena ekornya itu di kanan, berarti dia condong ke kanan. Yang kolom umur, nah begitu juga kolom lain banyak ada nih. Nah, ini skewness-nya kecil, berarti nanti kalau kecil itu nanti di fill pas missing value menggunakan mean saya mengambilnya. Terus masuk ke tahap data preparation. Yang pertama saya membuang kolom yang tidak berguna dan irrelevant, yaitu kolom ID, karena tidak
berpengaruh pada pemodelan. Selanjutnya ada handling outlier. Nah, di sini saya menghandle outlier dengan cara data premi atau data premi yang lebih besar daripada Q3 tambah 1,5 kali IKR dan diubah nilainya menjadi Q3 ya. Jadi nilai outlier ini akan dirubah menjadi nilai kuartil 3. Nah, saya hanya menghandle outlier pada kolom premi karena tadi kan ada outlier pada kolom SIM, karena kolom SIM menurut saya adalah categorical kolom yang sudah di label encode. Makanya tipe datanya tetap tipe datanya float integer atau float, tetapi jenisnya tetap categorical, maka tidak perlu dilakukan handle outlier. Nah, di sini sudah terlihat bahwa outliernya sudah hilang ya. Terus handle missing value. Nah, sini saya punya rule untuk menghandle missing value. Jika tipe kolom tersebut kategorikal, saya mengubahnya menjadi modus. Terus jika tipe kolomnya tersebut numerikal, berarti saya mengubahnya median atau mean. Nah, jika nilai skewness tadi itu lebih besar daripada 0,6, saya akan mengubahnya menjadi mean, atau lebih kecil dari min 0,6, saya akan mengubahnya menjadi median ya. Sorry tadi, maaf. Terus kalau nilainya kurang dari 0,6 dan lebih besar daripada min 0,6, saya akan mengubahnya menjadi mean. Gitu. Yang saya maksud di sini adalah kolom bertipe kategorikal, bukan bertipe data kategorikal. Sini saya cek sudah tidak ada missing value. Lalu ini saya drop semua duplicate data ya. Saya drop duplicate datanya semua karena bisa berpengaruh ya duplicate data pada saat pemodelan. Dan di sini saya akan melakukan encoding. Encoding ini bertujuan karena model machine learning terutama clustering itu akan menghitung jarak. Nah, jika ada tipe data objek, maka jaraknya itu tidak bisa dihitung. Nah, berarti kita harus mengubahnya menjadi tipe data numerical. Ambil salah satu contoh. Di sini value wanita pada kolom jenis kelamin akan diubah menjadi 0 dan value pria akan diubah menjadi 1. Dan begitu juga hal-hal lainnya. Di sini sudah semua diubah ya. Kayak umur kendaraan sudah diubah 1 sampai 2 tahun menjadi 0, kurang dari 1 tahun menjadi 1, dan lebih besar dari 2 tahun menjadi 2. Terus dilakukan standardization untuk supaya range nilai dari setiap kolom yang ada di setiap kolom itu tidak terlalu jauh. Misalnya ada umur yang range nilainya 20 dan ada umur yang range nilainya itu 80. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil dari clustering. Maka kita menggunakan standardization. Nah, saya menggunakan standardization karena agar persebaran datanya itu lebih bagus. Karena kalau pakai normalisasi itu nilainya 0 sampai 1 aja dan itu cenderung sama nilainya. Nah, makanya saya menggunakan standardization. Nah, saya masuk kepada modeling. Sini saya modeling membuat suatu kelas k-means yang ada fungsi init, predict, create new cluster, get close cluster untuk mendapatkan cluster terdekatnya, get cluster centroid untuk mendapatkan centroid, dan plot untuk membuat visualisasinya. Nah, yang pertama saya lakukan adalah membuat pair plot untuk melihat scatter plot dan histogram dari setiap kolomnya. Untuk nanti pertimbangan untuk memilih kolom yang akan dilakukan clustering. Nah, dilihat dari sini saya melihat bahwa kolom lama berlangganan dan umur itu sebaran datanya itu bagus banget. Jadi menurut saya sangat cocok untuk dilakukan clustering. Nah, di sini saya munculkan lagi hasil scatter plotnya. Nah, di sini saya mengambil untuk clustering itu 75.000 data dan K sama dengan 2 untuk yang pertama kali dan max iterasinya itu 150. Ini saya membuat sebuah objek dengan memanggil kelas k-means dan memanggil fungsi predict untuk mendapatkan centroid, cluster, label, dan lain-lain yang diperlukan. Selanjutnya hasil dari k-means ini akan saya lakukan visualisasi plot menggunakan scatter plot. Nah, ini dilihat di sini sudah ada dua cluster ya. Ini cluster yang biru dan cluster yang orange dengan centroid bergambar bintang. Gini. Bisa dilihat ini masih cukup sulit ya untuk clusternya, untuk analisa clusternya. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi menggunakan elbow method. Di sini saya menggunakan elbow method karena data yang saya gunakan sudah dilakukan preparasi. Jadi tidak ada duplicate data dan outlier. Jadi elbow method bisa menghasilkan hasil yang proper. Nah, di sini terlihat bahwa elbow methodnya di sini yang membentuk siku itu pada nomor cluster 4 atau K sama dengan 4 dia membentuk sikunya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah cluster yang optimal itu adalah K sama dengan 4 atau jumlah cluster adalah sama dengan 4. Nah, di sini ada dua tahap eksperimen. Yang pertama adalah dengan
K sama dengan 4. K sama dengan 4 itu tadi kan optimal K value yang didapatkan dari hasil evaluasi. Nah, saya menggunakan jumlah data dan iterasi yang sama terlebih dahulu pada eksperimen 1. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, setelah menggunakan K sama dengan 4, bisa dilihat hasilnya itu jadi lebih bagus dan lebih mudah untuk dianalisa lebih lanjut. Karena klasternya sudah banyak dan bisa dilihat tidak seperti di atas itu hanya 2 klaster kan bingung. Yang di kiri itu klaster apa ya? Karena klaster apa ini lebih bisa divisualisasikan atau dianalisa. Nah, yang eksperimen kedua adalah saya mengeset K sama dengan 4 sama dengan kolom yang sama, tetapi dengan iterasi yang berbeda dan jumlah data 10.000. Ini max iterasinya 15. Nah, selanjutnya dapat hasil yang kayak gini ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dengan jumlah data yang sedikit dan iterasi yang sedikit, masih ada value yang kayak silang-silang gini ya. Jadi bingung ini value yang hijau ini masuk apa sih? Value yang merah ini masuk apa sih? Nah, ini yang merah ini masuk apa sih sebenarnya? Nah, itu masih bingung. Nah, itu jadinya susah banget untuk dianalisa. Nah, dapat disimpulkan bahwa jumlah cluster dan iterasi itu sangat berpengaruh pada saat clustering. Bukan itu saja, data preparation juga sangat berpengaruh pada tahap clustering. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.